Selamat pagi Bapak Ibu sidang jemaat sekalian. Bagaimana kabarnya pagi hari ini? Luar biasa? Puji Tuhan. Ya, hari ini kita akan memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Namun sebelum kita memulai ibadah kita pada pagi hari ini, saya mengimbau untuk sidang jemaat sekalian untuk bisa berkonsentrasi, fokus memasuki ibadah kita pada pagi hari ini. Pagi ini kita akan mendengarkan juga firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bapak Purwadi dengan tema kehidupan Yesus di tengah masyarakat melalui ucapan syukur. Sebelum kita memulai ibadah kita, ada seruan berbakti yang terambil dari kitab Mazmur pasal 103 ayat 1 hingga yang kelima. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Dari Daud. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Dia yang menebusmu hidupmu dari lubang kubur, yang memangkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung Raja Wali. Mengucap syukur sidang jemaat sekalian, di tengah kondisi kita yang saat ini seperti ini, Tuhan tetap baik kepada kita, Tuhan tetap menyertai kita, dimanapun kita berada, masalah apapun yang boleh kita hadapi, Tuhan tetap menyertai kita. Karena Yesus, Tuhan yang sangat baik, Yesus Allah kita yang sangat baik. Mari kita akan bersama-sama menaikkan pujian, Yesus kau sungguh baik. Kau sungguh baik, Yesus, namamu indah, Yesus, ku cinta kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya, Yesus kau sungguh baik. Yesus, kau sungguh baik, Yesus, namamu indah, Yesus, ku cinta kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kita katakan, ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu, kau yang layak
Mari kita akan berdoa bersama-sama pada pagi hari ini. Allah Bapa, terima kasih Tuhan karena penyertaan-Mu, karena kasih karunia-Mu, kami boleh tetap beribadah pada pagi hari ini Tuhan. Meskipun di kondisi seperti ini kami beribadah di rumah kami masing-masing, kami tetap percaya bahwa tangan penyertaan Tuhan selalu beserta dengan kami, dan Tuhan selalu hadir bersama-sama dengan kami dimanapun kami berada. Tuhan, sebentar kami akan melanjutkan ibadah kami, kiranya Tuhan yang akan membimbing dan menyertai kami. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita akan melanjutkan ibadah kita pada pagi hari ini. Kita tetap mengucap syukur dengan segala kondisi yang boleh kita alami. Kita akan naikkan pujian dari buku nyanyian pujian nomor 4, Allah Bapa Kami Puja. Firman Allah kami, anak-anakmu. Allah Bapa kami puja dalam pujian berdu. Allah Bapa kami puja dalam pujian berdu. Putra Allah kami puja, anak domba yang megah, korban yang teramat mulia, telah memberi sejahtera. Putra Allah kami puja, yang mati di Golgota. Putra Allah kami puja, yang mati di Golgota. Rohul Kudus kami puja, Roh penghibur yang mesra, karena berkat dalam Kristus diutus dari surga. Rohul Kudus kami puja, Roh pemberi karunia. Rohul Kudus kami puja, Roh pemberi karunia. Puji Tuhan, kita tetap boleh bersemangat untuk menaikkan pujian bahwa hanya Allah Bapa kita yang layak kita puja. Kita akan menaikkan ikrar iman kita sekali saja dengan suara yang lantang. Masih ingat Bapak Ibu Saudara sekalian? Oke, jika kita sudah siap, kita akan menaikkan ikrar iman sekali saja dengan suara yang lantang. 3, 2, 1. Aku murid Kristus, dipimpinnya dan melakukan kehendaknya. Amin. Selain ikrar iman, kita juga memiliki moto yang boleh bersama-sama menjadi semangat buat kita terus melayani Tuhan. Kita juga akan naikkan, serukan moto kita sekali saja dengan suara yang jelas dan lantang. Mari bersama-sama 3, 2, 1. Mendengar, mencari, menemukan untuk kemuliaan Sang Raja. Amin. Ikrar iman telah kita naikkan, moto kita telah kita suarakan. Sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bapak Purwadi. Namun sebelum kita mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini, mari kita bersama-sama menyiapkan hati dan pikiran kita. Kita terfokus pada firman Tuhan yang akan disampaikan pada pagi hari ini. Kita akan bersama-sama menaikkan pujian, Kusiapkan Hatiku Tuhan.
hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah, dahulu sekarang selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Saya persilakan Bapak Purwadi yang akan menyampaikan firman Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara sekalian dimanapun Bapak Ibu dan Saudara berada. Mengucap syukur kepada Tuhan karena pagi hari ini kita masih bisa melaksanakan bakti kita, ibadah kita, walaupun masih dalam suasana dan cara yang berbeda. Namun biarlah itu tidak mengurangi kesungguhan kita, ketaatan kita, dan kesetiaan kita di dalam memuliakan nama Tuhan. Saya percaya bahwa datangnya wabah virus corona ini tentu juga tidak lepas dari rencana dan bagian Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara, sebelum kita melanjutkan untuk mendengarkan firman Tuhan, mari kita terlebih dahulu tunduk kepala dan berdoa memohon pimpinan Tuhan. Bapa kami yang di surga, Allah yang kami tinggikan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mengucap syukur untuk hari ini karena kemurahan-Mu saja yang masih boleh mengizinkan kami untuk boleh melakukan bakti kami, ibadah kami sebagai bentuk syukur karena kemurahan Tuhan, karena berkat-berkat Tuhan, karena pengorbanan Tuhan di atas kayu salib untuk menebus dosa-dosa kami, untuk membebaskan kami dari kungkungan dosa. Sehingga pada saat ini ketika ada waktu kami boleh merenung, belajar, izinkan kami untuk memperhatikan dengan sungguh-sungguh. Kiranya kirimkan Roh Kudus-Mu di dalam kehidupan kami masing-masing, dimanapun kami berada saat ini, di rumah bersama-sama dengan keluarga dan famili kami. Biarlah kebenaran firman Tuhan sampai dan menjadi berkat bagi kehidupan kami semuanya. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Bapak, Ibu, dan Saudara, pagi hari ini kita akan membuka Alkitab kita yang terdapat di dalam Lukas pasal 24 ayat 13 sampai 35. Lukas pasal 24 ayat 13 sampai 35, tetapi saya akan mengajak Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian untuk membaca
ayat 28 sampai 35. Nanti yang selebihnya silakan Bapak Ibu membaca di rumah masing-masing. Saat ini kita akan membaca ayat 28 sampai 35. Kalau sudah, saya akan menolong membacakannya. Mereka mendekati kampung mereka tuju, lalu ia berbuat seolah-olah hendak meneruskan perjalanannya. Tetapi mereka sangat mendesaknya, katanya, tinggallah bersama-sama dengan kami, sebab hari ini telah menjelang malam dan matahari hampir terbenam. Lalu masuklah ia untuk tinggal bersama-sama dengan mereka. Waktu ia duduk makan dengan mereka, ia mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Ketika itu terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenal Dia. Tetapi ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Kata mereka seorang kepada yang lain, bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita? Lalu bangunlah mereka dan terus kembali ke Yerusalem. Di situ mereka mendapati ke-11 murid itu. Mereka sedang berkumpul bersama-sama dengan teman-teman mereka. Kata mereka itu, sesungguhnya Tuhan telah bangkit dan telah menampakkan diri kepada Simon. 35, lalu kedua orang itu pun menceritakan apa yang terjadi di tengah jalan dan bagaimana mereka mengenal Dia pada waktu ia memecah-mecahkan roti. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, perikop ini bagian dari beberapa kali Tuhan Yesus menampakkan diri kepada murid-murid yang lain. Jadi ini salah satu dari Tuhan Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya. Nah, penampakan diri Tuhan Yesus kepada murid-muridnya ke Emmaus adalah sebagai bentuk upaya untuk merekondisi jati diri murid-muridnya. Ya, jati diri seorang murid terhadap gurunya. Bahkan sebagai upaya untuk pemulihan, yaitu untuk memulihkan kondisi moral dan kejiwaan murid-murid saat itu. Upaya untuk merestorasi pemahaman murid-murid tentang pengertian Sang Mesias. Upaya mengembalikan kepercayaan diri murid-murid yang sudah mulai turun. Upaya memberitahukan peristiwa kejadian-kejadian besar berikutnya. Misalnya nanti setelah ini kita akan merayakan kenaikan Tuhan Yesus. Nah, itu yang belum disaksikan murid-murid pada saat itu. Kemudian turunnya Roh Kudus. Nah, itu bisa kita lihat nanti di Kisah Rasul. Kemudian memberitahukan agar murid-murid siap dengan misi Tuhan, yaitu pekerjaan Tuhan selanjutnya untuk memberitakan Injil. Nah, pertanyaannya, mengapa ini perlu? Apa yang terjadi dengan murid-murid? Mengapa murid-murid perlu dipulihkan, direstorasi, dikembalikan kepercayaannya, akan diberitahu hal-hal besar berikutnya, ataupun pekerjaan-pekerjaan berikutnya dalam artian mengembalikan kondisi sebagai murid Tuhan Yesus yang sebenarnya.
Akibat peristiwa besar 3 hari yang lalu, 3 hari sebelumnya, Tuhan Yesus bangkit, cukup berdampak atau mempengaruhi psikologi murid-murid atau kejiwaan murid-murid. Dan yang terjadi maksud saya, kondisi kejiwaan murid-murid boleh dikatakan sedang drop. Mengalami degradasi secara mental dan rohani, mengalami penurunan kemampuan berpikir sebagaimana seorang murid Tuhan Yesus. Kondisi mereka benar-benar boleh dikatakan labil. Parahnya murid-murid mulai kehilangan keyakinan, kehilangan kepercayaan diri, dan mengalami ketakutan-ketakutan. Sikap takut dan ragu-ragu ditunjukkan waktu dia bertemu Tuhan Yesus atau kepada orang-orang Yahudi yang lain. Misalnya kalau kita membaca Yohanes 20 ayat 19 demikian, ketika hari sudah malam pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu terkunci karena mereka takut kepada orang Yahudi. Nah, ini bukti daripada murid-murid mulai ketakutan. Kemudian di Lukas juga dijelaskan, tetapi ia berkata kepada mereka, ia di sini Tuhan Yesus, mengapa kamu terkejut dan apa sebabnya timbul keraguan-raguan di hati kamu? Nah, ini suatu pengingatan bahwa kondisi murid-murid saat itu memang sedang terpukul. Dan benar kondisi ini benar-benar terjadi. Sebab setiap Tuhan Yesus menemui mereka selalu berkata, jangan takut. Kemudian dilanjutkan dengan kata, damai sejahtera bagi kamu. Nah, artinya bahwa kondisi murid-murid pada saat itu memang membutuhkan kekuatan, membutuhkan pemulihan. Hal yang menimpa murid-murid tentu sangat beralasan, karena mereka baru saja mengalami dan menyaksikan peristiwa besar, kejadian yang luar biasa. Bahkan mungkin kalau sekarang mungkin seperti saat ini, kejadian mewabahnya virus corona. Peristiwa penderitaan penyaliban dan berakhir pada kematian Tuhan Yesus di atas kayu salib, yaitu suatu kematian yang sebenarnya tidak semestinya diterima oleh seseorang yang dianggap baik, bahkan sangat baik, tidak bersalah dan tidak pernah melakukan suatu kesalahan apapun sebagai seorang manusia. Tuhan Yesus dipersalahkan oleh dosa-dosa kita, maksud saya. Kita umat manusia, dan oleh pelanggaran-pelanggaran kita. Dan benar yang ditulis dalam surat 2 Korintus 5 ayat 21 dikatakan, dia tidak mengenal dosa, telah dibuatnya menjadi dosa, karena kita dibenarkan Allah. Jadi sesuatu yang mungkin sangat bertentangan. Orang yang tidak berdosa, tidak melakukan kesalahan, tetapi diperlakukan sebagaimana orang yang sangat berdosa dan punya kesalahan yang besar. Bahkan di kitab Nabi sebelumnya pun dinubuatkan. Misalnya kalau kita melihat di dalam Yesaya 53 ayat 5, saya akan membacakannya. Yesaya 53 ayat 5, tetapi ia ditikam oleh pemberontakan kita, dia diremukkan oleh kejahatan kita, ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh.
Kemudian yang ayatnya yang ke-6, kita sekalian sesat seperti domba, masing-masing kita mengambil jalannya sendiri-sendiri, tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Bapak, Ibu, dan Saudara, Tuhan Yesus telah dipersalahkan atas dosa-dosa kita lewat tangan orang-orang Farisi, tokoh-tokoh agama waktu itu, orang-orang Saduki, bahkan muridnya sendiri yang bernama Yudas Iskariot, dan orang-orang pada umumnya waktu itu. Peristiwa kejadian yang luar biasa inilah yang membuat murid-murid mengalami shock berat. Dalam kata lain, murid-murid memang belum siap dan tidak siap ketika ditinggal gurunya, Tuhan Yesus, apalagi dengan cara yang tidak lazim, tidak sewajarnya. Orang benar tetapi dianiaya dan disiksa, bahkan dibunuh dengan hina dan tragis. Murid-murid shock, murid-murid tidak siap. Lantas yang jadi pertanyaan, mengapa hal itu bisa terjadi? Rupa-rupanya kebersamaan para murid-murid selama ini dalam mengikut Tuhan Yesus tidak menjadikan mereka pengalaman yang penting dan berharga. Tidak untuk memperhatikan pengajaran-pengajarannya, tidak untuk mengerti dan memahami setiap perkataannya atau firman-Nya. Dan rupanya kebersamaan mereka selama ini mengikut Tuhan Yesus hanya untuk menikmati hal-hal yang ajaib, hal-hal yang dibuatnya dengan kuasa-kuasa dan mujizatnya yang ditunjukkan secara langsung di hadapan murid-murid. Sehingga ketika ia diajak untuk mengerti tentang siapa Tuhan Yesus dan memahami tentang siapa Mesias yang tertangkap dalam hati murid-murid, dalam sanubari murid-murid adalah penyelesaian masalah secara jasmaniah, penyelesaian masalah secara lahiriah, bukan bersifat rohani atau kekekalan. Murid-murid lebih teredukasi dengan kebiasaan-kebiasaan yang bersifat lahiriah dan menyelesaikan masalah-masalah kebutuhan tubuh jasmani. Misalnya penyembuhan, ubah air menjadi anggur, memberi makan 5.000 orang, membangkitkan Lazarus yang sudah mati. Artinya kuasa dan mujizat saja yang jadi perhatiannya. Jadi pada saat Tuhan Yesus menyampaikan tentang siapa dirinya dan Mesias dalam makna rohani, murid-murid boleh dikatakan tidak nyambung, tidak tekan. Artinya murid-murid tidak selalu mengikuti firman Tuhan. Kalau bahasa sekarang mungkin murid-murid tidak selalu update saat memperhatikan firman Tuhan, saat mengikut Tuhan Yesus. Bisa jadi murid-murid juga terpengaruh situasi kondisi politik saat itu. Masa itu artinya secara umum bangsa Israel, orang-orang Yahudi merasa hidup di bawah penjajahan pemerintahan Romawi. Artinya mereka hidup dalam penjajahan dan penindasan. Sehingga eksesnya saat Tuhan Yesus menyampaikan tentang Mesias, makna rohani membebaskan umat manusia dari belenggu dosa, tidak tersampaikan. Justru yang ditangkap murid-murid pengikut Tuhan Yesus adalah pembebas dari kungkungan penjajahan pemerintahan Romawi. Respon ini dapat dilihat ketika menyaksikan respon
orang banyak. Tuhan Yesus waktu sampai di hampir dekat di Yerusalem, di kota Betfage, sambutan yang luar biasa sebagai pemimpin besar. Lukas 19 ayat 38 dikatakan, diberkatilah dia yang datang sebagai raja dalam nama Tuhan. Orang banyak mengikut Yesus, pengikut bahkan murid-muridnya menempatkan Tuhan Yesus sebagai raja, pemimpin yang akan membebaskan bangsa Israel dari penjajahan pemerintahan Romawi. Dan ternyata harapan-harapan mereka tidak kesampaian. Harapan-harapan mereka lenyap saat pada akhirnya Tuhan Yesus yang disebut guru, yang disebut nabi yang berkuasa, yang disebut raja dalam nama Tuhan, akhirnya mati dengan cara seperti itu, disalib. Kalau bahasa Surabaya itu biasanya katakan, alah, mek ngono ae to. Nah, mungkin seperti itu ya. Dan pada akhirnya apa yang mau dikata? Proses Via Dolorosa sudah terjadi, yaitu jalan salib sampai pada kematiannya sudah terjadi. Murid-murid sudah pada drop, lambat laun mengalami degradasi keyakinan, yang masih bertahan pun takut-takut, dan yang lain mulai cari jalannya sendiri-sendiri. Sebagai wujud dari kekecewaan mereka, 3 hari sudah berlalu, dia, Yesus telah bangkit. Apa yang pernah disampaikan pada murid-murid akan selalu dibuktikan. Ibu Yesus dalam Yohanes 20 ayat 11-18 nanti bisa dibaca di rumah. Dan beberapa perempuan lain yang setia mengikutnya dalam Yohanes 24 ayat 22 menunjukkan masih ada spirit, masih ada semangat yang bisa dibangun di dalam hati murid-murid. Semangat Maria untuk memberitahukan kabar bahwa Yesus bangkit adalah kekuatan yang telah dipulihkan oleh makna kebangkitan Tuhan Yesus Sang Mesias. Kepergian Petrus bersama teman-teman yang lain ke kubur, menyaksikan kubur yang kosong, tinggal kain kafan. Petrus sadar dan ingat akan apa yang pernah dikatakan Tuhan Yesus tentang anak manusia. Bahwa anak manusia akan diserahkan, akan menderita dan dibunuh, dan mati. Dan akhirnya pada hari yang ketiga akan bangkit dari antara orang mati. Bukti semangat kepercayaan Petrus sudah dipulihkan. Dalam perikop Yesus menampakkan diri di jalan ke Emmaus. 2 orang murid yang pergi ke Emmaus, gambaran murid-murid yang lamban. Kalau bahasa sekarang mungkin tell me ya, telat mikir. Lamban dalam meresponi peristiwa-peristiwa atau kejadian-kejadian besar yang sudah terjadi. Bahkan mungkin yang akan terjadi di berikutnya. Contoh murid-murid yang tidak selalu update dengan kebenaran firman Tuhan. Contoh murid-murid yang cuek, acuh tak acuh, tidak tanggap dengan kejadian sekitar. Contoh murid yang asik, larut dalam kehidupan masyarakat pada umumnya.
sehingga peristiwa penderitaan, penyaliban, kematian Tuhan Yesus dipahami hanya sebatas pengetahuan dan bahan obrolan yang menarik. Makanya di dalam Lukas 24 tadi, kalau kita membaca ayat 24, jadi tidak sempat kita baca tadi, ayat 24 dikatakan, Lukas 24 ayat 25 maksud saya, teguran yang disampaikan Tuhan Yesus untuk orang ini adalah, lalu ia berkata, hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu, sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Kemudian ayat 26-nya demikian, bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk dalam kemuliaannya? Lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia, dirinya ataupun Mesias, dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab nabi-nabi, kitab-kitab Musa, Taurat, dan kitab nabi-nabi maksudnya. Kebangkitannya membuktikan kemenangan Mesias dalam mengalahkan maut yang adalah sengat dosa. Kebangkitannya mengalahkan segala kuasa apapun di dunia ini, baik kuasa-kuasa penderitaan, kuasa-kuasa perhambaan, bahkan kuasa-kuasa ketakutan. Kebangkitannya adalah era baru bagi murid-murid. Kebangkitan Tuhan Yesus adalah titik awal dan harapan baru bagi murid-murid. Semangat baru bagi murid-muridnya, kekuatan baru bagi murid-muridnya. Maut sudah dikalahkan, kuasa dosa sudah dipatahkan, kuasa perbudakan sudah dilepaskan, kuasa ketakutan sudah dilenyapkan. Yang ada adalah hari-hari yang penuh harapan dan penuh kemuliaan bagi anak-anak Allah. Sebagai akhir, mari kita perhatikan ayat 31 sampai 33. Ayat 31 dikatakan, ketika itu terbukalah mata mereka dan mereka mengenal Dia. Melalui ayat ini kita diberitahukan secara fisik, memang Tuhan Yesus sudah tidak bersama-sama dengan kita. Tetapi melalui kuasa kebangkitannya dan kuasa Roh Kudus yang pernah dijanjikan pada murid-murid pada saat itu, dan sudah terjadi setelah kenaikan Tuhan Yesus ke surga, dan masih terus bekerja sampai hari ini, akan selalu menyadarkan kita untuk mengerti siapa Tuhan Yesus, siapa dirinya, siapa Mesias yang sudah menjadi penebus dosa. Ayat 32, bukankah hati kita berkobar-kobar ketika Ia berbicara dengan kita di tengah jalan tadi? Kebangkitan Tuhan Yesus dan kuasa Roh Kudus yang telah dijanjikannya dan sudah terjadi pada kita, murid-muridnya, akan senantiasa memberikan semangat untuk terus melayani Tuhan. Dikatakan berkobar-kobar, artinya memberikan semangat kapanpun, dimanapun, dan kita ditentukan semangat untuk menjadi yang berkenan di hadirat-Nya. Kemudian ayat 33, lalu bangunlah mereka dan kembali ke Yerusalem. Kebangkitan Tuhan Yesus dan kuasa Roh Kudus yang dijanjikan dan sudah ada sampai hari ini akan meneguhkan kita kembali dalam semangat persekutuan, kembali ke Yerusalem, artinya kembali ke dalam persekutuan kita saat ini sebagai murid-murid Tuhan. Karena di dalam persekutuan
kita akan terus diajarkan tentang kebenaran-kebenarannya. Di dalam persekutuan kita akan terus diperlengkapi dengan kebenaran-kebenarannya. Kuat kuasanya akan selalu melimpah ketika di dalam persekutuan. Kita bisa saling berbagi suka dan duka. Kita bisa saling sharing. Dan di atas semuanya ini, tentu akhirnya kita akan siap untuk menjadi diutus. Kita siap untuk bekerja, yaitu memberitakan Injil, seperti yang diharapkan oleh Tuhan Yesus. Jadi kebangkitannya bukanlah suatu peristiwa yang sia-sia. Dan penampakannya kepada muridnya adalah membuktikan bahwa dia menang. Bapak, Ibu, dan Saudara, mari kita coba memperhatikan video. Ini cuplikan video yang menimpa beberapa teman kita yang terjadi di daerah-daerah lain. Dan mungkin ini salah satunya yang bisa Bapak, Ibu, dan Saudara perhatikan.
Bapak, Ibu, dan Saudara, kuasa kebangkitan sudah dinyatakan di dalam kehidupan anak-anaknya termasuk kita. Dan Tuhan menyatakan bahwa pekerjaan pemberitaan firman Tuhan harus diteruskan, dilanjutkan, bahkan sampai hari ini. Ketika Bapak, Ibu, dan Saudara menyaksikan tayangan video tadi, apakah pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib dan kemenangan yang dibuktikan melalui kebangkitan akan meruntuhkan, meluluh lantakkan keyakinan, kekuatan, spirit yang sudah Bapak Ibu miliki melalui kebangkitan. Kiranya firman Tuhan ini akan saya akhiri dengan satu pesan yang ditulis di dalam 1 Korintus 15 dan mudah-mudahan ini juga menjadi kekuatan bagi kita. 1 Korintus 15 ayat yang ke-58 kita akan membacanya. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, firman-Mu sudah disampaikan melalui mimbar ini. Dan kebenaran-kebenaran yang kami saksikan di dalam setiap penyampaian firman-Mu, kami amini Tuhan. Kami sadar terus bahwa itulah fakta yang boleh kami saksikan. Kami bersyukur ketika kami punya Allah yang begitu luar biasa. Melalui anak-Mu Tuhan Yesus yang sudah rela mati di atas kayu salib dan membuktikan kemenangan-Mu. Engkau secara terus-menerus berkesinambungan bahkan sampai hari ini. Engkau ingin memotivasi anak-anak-Mu. Walaupun tantangan, hambatan, bahkan intimidasi berusaha menghancurkan pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Tetapi biarlah anak-anak-Mu hari ini sampai Tuhan datang kembali, kami terus dikuatkan untuk menyampaikan kabar baik, berita kebenaran, berita keselamatan bagi semua bangsa. Terima kasih Tuhan, akhir daripada renungan ini, biarlah Roh Kudus-Mu sendiri yang memperjelas ke dalam hati hamba-hamba-Mu yang saat ini memperhatikan dimanapun mereka berada. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Inilah doa kami di dalam nama Allah yang kami kenal, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dan di dalam Roh Kudus yang selalu berkarya sampai hari ini. Hamba naikkan doa hamba. Amin. Firman Tuhan telah disampaikan pada pagi hari ini. Untuk merespon firman Tuhan yang telah disampaikan, kita akan bersama-sama menaikkan pujian dalam Kristus.
kemuliaan atas kemenanganku. Ku terpesona akan kekuatan dan kuasa-Mu. Tak dapat ku mengukurnya, namun semuanya tak dapat menyamai anugerah-Mu yang ku terima dalam Kristus. Ku percaya ada kemuliaan di balik salib-Mu, dan aku nyatakan kemenangan dari-Mu. Kekuatan-Ku, harapan-Ku dalam Kristus. Ku percaya ada kemuliaan di balik salib-Mu, dan aku nyatakan kemenangan dari-Mu. Kekuatan-Ku, harapan-Ku dalam Kristus. Ku percaya ada kemuliaan di balik salib-Mu, dan aku nyatakan kemenangan dari-Mu. Kekuatan-Ku, harapan-Ku hanya Yesus. Biarlah hanya Yesus yang menjadi kekuatan dan harapan kita selama kita hidup di dunia ini. Saat ini tiba saatnya kita akan memberikan yang terbaik, apa yang kita punya, yang berasal dari Tuhan. Namun sebelum persembahan diberikan, ada seruan persembahan yang terambil dari kitab Maleakhi pasal 3 ayat yang ke-10. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam. Apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit, dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Saat ini sidang jemaat dipersilakan untuk memberikan persembahan. Sambil memberikan persembahan kita, ada beberapa pengumuman yang akan disampaikan melalui mimbar. Mari kita akan simak pengumuman melalui video sebagai berikut. Shalom Jemaat Gereja Baptis Indonesia Nazaret. Berikut adalah informasi Warta Gereja minggu ini. Selama ibadah online, persembahan dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu via transfer, yang bisa dilakukan melalui M-Banking, Mobile Banking, ATM, atau OVO di rekening BCA Gereja. Cara kedua adalah melalui via koordinator KPW. Jemaat bisa memasukkan persembahan pada amplop putih berperekat dan diberikan kepada koordinator KPW dalam keadaan tertutup, serta diberi keterangan seperti yang tertera. Laporan gereja minggu ini antara lain laporan persembahan, perpuluhan, jumlah kehadiran tiap kegiatan, dan juga petugas untuk minggu depan. Apabila ada kesalahan dalam pelaporan, dapat menghubungi Bapak Pendeta Luciono. Berikut adalah daftar yang berulang tahun pada minggu ini.
Kami mengucapkan selamat ulang tahun kepada Bapak, Ibu, Saudara yang berulang tahun. Tuhan Yesus memberkati. Ibadah akan dilakukan secara online pada pukul 08.30 WIB atau jam 8:30 pagi. Demikian informasi Warta Gereja minggu ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Tuhan, terima kasih atas berkat-Mu yang sudah Engkau curahkan kepada kehidupan kami dari awal kami lahir hingga saat ini Tuhan. Inilah persembahan kami Tuhan. Kami berikan persembahan kami ini dengan hati yang tulus dan ikhlas. Biarlah persembahan ini berkenan untuk kemuliaan nama-Mu. Berkati juga Tuhan untuk setiap tangan yang mengelola persembahan kami. Biarlah melalui persembahan kami ini Tuhan, nama Tuhan semakin dipermuliakan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ibadah kita sudah di penghujung ibadah pada siang hari ini. Namun sebelum kita pulang dan berpisah, akan ada doa syafaat dan doa berkat yang akan dipimpin oleh Bapak Purwadi. Setelah Bapak Purwadi memimpin kita dalam doa, kita akan menaikkan pujian besar anugerah-Mu. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, Allah yang kami tinggikan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mengucap syukur karena hari ini kami anak-anak-Mu sudah menyelesaikan rangkaian ibadah pada hari ini. Kiranya segala sesuatu yang kami bawa kami persembahkan kepada Tuhan, boleh menyukakan hati Tuhan. Namun sebelum kami pulang Bapa, izinkanlah kami tunduk bersimpuh di bawah kaki-Mu untuk membawakan syafaat bagi bangsa kami yang saat ini sedang dirundung wabah virus corona dan merebak hampir di seluruh daerah yang ada di negara kami. Kami tahu Tuhan bahwa itu juga tidak lepas dari setiap rencana Tuhan untuk bangsa kami. Apapun yang terjadi di tengah-tengah bangsa kami sebagai anak-anak-Mu yang telah Kau menangkan melalui kebangkitan-Mu, biarlah kami menyikapi kejadian yang dianggap luar biasa saat ini, tetap dengan syukur dan memandang bahwa Tuhan punya rencana bagi bangsa ini. Ketika kami menyaksikan banyak teman-teman kami yang mendapatkan ketidakadilan ketika mereka menempati tempat ibadah mereka. Dan saat ini sejenak yang kami dengar tidak ada suara itu. Dan biarlah mungkin ini cara Tuhan untuk mengangkat anak-anak-Mu kembali boleh bermegah atas kemenangan-kemenangan Tuhan. Kami berdoa untuk pemimpin bangsa kami, Bapak Presiden Jokowi dan beserta jajarannya, para menteri, para gubernur, para bupati dan wali kota, yang mereka juga berjuang keras untuk memutus rantai penyebaran virus COVID-19. Biarlah semuanya itu juga didukung oleh seluruh rakyat bangsa kami. Dan kami percaya upaya-upaya ini sebagai upaya-upaya manusia. Tetapi biarlah dengan kesungguhan, keikhlasan, dan kemauan kami percaya Tuhan pun akan menjawab. Tuhan akan melalaikan, melampaukan virus ini dari bangsa kami. Kami berdoa juga untuk teman-teman kami seiman dimanapun mereka berada di negeri kami. Tentu mereka juga mengadakan ibadah seperti halnya yang kami adakan saat ini. Dengan cara online,
tetapi biarlah itu tidak mengurangi kesungguhan kami, ketekunan kami, kesetiaan kami kepada Tuhan. Bahkan kesungguhan kami di dalam mendukung pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Kiranya Tuhan, biarlah tangan-Mu selalu mengawal anak-anak-Mu. Kami berdoa untuk hamba-hamba-Mu yang ada di gereja ini, Gereja Baptis Nasaret. Kiranya Tuhan juga memberkati mereka semua, dimanapun mereka berada saat ini ketika dia menikmati ibadah di rumahnya masing-masing. Kiranya Roh Kudus Tuhan yang berkuasa untuk terus mengurapi dan memberkati mereka. Bagi yang sakit terbaring, kiranya Tuhan melawat dan mengangkat sakit penyakitnya. Di dalam nama Tuhan Yesus, biarlah sakit itu hilang, lenyap karena kuasa kebangkitan-Mu. Bagi yang sedang lesu, lemah, kiranya Tuhan memberikan semangat kembali. Bagi teman-teman kami seiman di tempat ini, ketika ada masalah-masalah di dalam keluarga, biarlah kehadiran-Mu, kuasa kebangkitan-Mu juga menyatukan mereka kembali, merangkuh mereka kembali untuk menjadi sejalan, sepikiran seperti yang Tuhan kehendaki. Satu di dalam iman, satu di dalam keluarga, satu di dalam kehidupan anak-anak Tuhan. Tuhan, inilah doa-doa kami, inilah permohonan-permohonan kami. Kami bersyukur ketika firman-Mu pagi hari ini mengingatkan kami, membuka wawasan bagi mata hati kami, pengenalan akan Mesias yang sesungguhnya di dalam kehidupan kami. Bukan memandang sebagai Mesias yang memenuhi kebutuhan jasmani, tetapi Mesias yang menyelesaikan masalah-masalah rohani, kehidupan kekal masa depan kami. Dan biarlah firman-Mu pagi hari ini yang sudah disampaikan boleh memberkati semua anak-anak-Mu yang sudah memperhatikan dan mendengarkan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Inilah doa kami, permohonan kami, hamba-hamba-Mu semuanya, baik yang ada di rumah maupun yang kami naikkan saat ini. Biarlah hadirat-Mu terbuka dan tangan-Mu menaungi, memancar di dalam kehidupan kami. Biarlah damai sejahtera Allah selalu melimpah dan mengalir di dalam kehidupan setiap anak-anak-Nya yang percaya dan menantikan hadirat dan kedatangan Tuhan dari saat ini sampai Maranatha. Amin. Selamat siang, Tuhan Yesus memberkati.